Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai gangguan kepribadian. Topik yang akan dibahas dalam presentasi kali ini meliputi fitur klinis gangguan kepribadian klaster A, B, dan C, faktor penyebab gangguan kepribadian, perawatan, dan hasil. Definisi gangguan kepribadian. Berdasarkan kata gangguan itu sendiri berarti menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau tidak normal atau tidak berjalan sesuai dengan seharusnya. Dalam hal ini, kondisi kesehatan mental yang dialami oleh seseorang melibatkan pola pikir, perilaku, suasana hati, cara berhubungan dengan orang lain. Biasanya berlangsung lama dan hal ini mengganggu dalam kehidupan. Fitur klinis gangguan kepribadian. Dalam gangguan kepribadian klaster A, individu menunjukkan perilaku dan pola pikir yang aneh serta eksentrik. Pada kasus paranoid, biasanya individu memiliki kecurigaan yang berlebihan dan rasa tidak percaya terhadap orang lain. Pada gangguan skizoid, individu memiliki gangguan terkait hubungan sosial dan kecenderungan lebih menyukai kesendirian. Pada gangguan skizotip, individu memiliki pola pikir yang aneh dan eksentrik. Fitur klinis gangguan kepribadian klaster B. Dalam gangguan kepribadian klaster B, individu menunjukkan perilaku emosional yang berlebihan, dramatis, dan tidak stabil. Gangguan histrionik. Individu menunjukkan kebutuhan berlebihan akan perhatian dan emosinya meledak-ledak. Dalam gangguan narsistik, individu sangat menonjolkan dirinya, sangat ingin diakui, dan kurang rasa empati. Pada gangguan antisosial, individu berkurang empatinya dan melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Pada gangguan ambang atau borderline, individu mengalami ketidakstabilan dalam hubungan citra diri, emosi, dan melakukan perilaku impulsif melukai diri ataupun bunuh diri. Fitur klinis gangguan kepribadian klaster C. Dalam gangguan kepribadian klaster C ini sangat bertolak belakang dari gangguan kepribadian klaster A dan klaster B, di mana individu memiliki rasa cemas dan takut yang berlebihan, perilaku menghindar dari lingkungannya. Gangguan penghindaran atau avoidant, di mana perilaku menghindar dari lingkungan, memiliki perasaan yang malu, dan menarik diri. Lalu gangguan kebergantungan atau dependent, di mana individu tidak nyaman dalam kesendirian, selalu bergantung dengan orang lain, dengan pasangannya. Lalu yang terakhir adalah gangguan obsesif-kompulsif, di mana biasanya individu perfeksionis, memiliki perhatian berlebihan terhadap keteraturan, ketertiban, dan lainnya. Gangguan kepribadian klaster A. Selanjutnya, gangguan kepribadian klaster A. Gangguan kepribadian klaster A meliputi paranoid, skizoid, dan skizotip. Orang dengan gangguan kepribadian klaster A menampilkan perilaku yang tidak biasa, seperti ketidakpercayaan, curiga, dan penarikan sosial, serta sering tampil aneh atau eksentrik. Gangguan kepribadian paranoid. Ciri-ciri individu dengan gangguan kepribadian paranoid: mencurigakan dan curiga terhadap orang lain, cenderung menganggap diri mereka tidak bersalah dan malah menyalahkan orang lain atas kesalahan dan kegagalan yang terjadi, ragu terhadap kesetiaan orang lain, sulit percaya dengan orang lain. Gangguan kepribadian skizoid. Ciri-ciri individu dengan gangguan kepribadian skizoid: mengalami kesulitan dalam bentuk hubungan sosial dan biasanya kurang tertarik untuk melakukannya, tidak dapat mengungkapkan perasaan mereka, terlihat dingin, dan membatasi diri dengan orang lain. Keterampilan sosialnya rendah dan suka menyendiri. Gangguan kepribadian skizotip. Ciri-ciri individu dengan gangguan kepribadian skizotip: sangat menyukai kesendirian, memiliki defisit persepsi sosial dan interpersonal, memiliki distorsi kognitif dan persepsi, keanehan dalam berpikir, berbicara, dan berperilaku. Gangguan kepribadian klaster B. Gangguan kepribadian klaster B meliputi gangguan kepribadian histrionik, narsistik, antisosial, dan ambang. Orang dengan kepribadian klaster B memiliki kesamaan kecenderungan untuk menjadi dramatis, emosional, dan tidak menentu. Gangguan kepribadian histrionik memiliki ciri-ciri mencari perhatian dan memiliki emosional yang berlebihan, selalu ingin menjadi pusat perhatian,
dramatis, mencoba untuk mengendalikan pasangan mereka melalui perilaku menggoda dan manipulasi emosional, menunjukkan kebergantungan yang besar. Gangguan kepribadian narsistik cirinya menunjukkan rasa kepentingan diri yang berlebihan, keasikan untuk dikagumi, kurang empati terhadap perasaan orang lain, kecenderungan kuat melebihkan, memiliki keyakinan kuat bahwa dirinya istimewa, menunjukkan perilaku atau sikap arogan dan sombong. Ciri-ciri individu dengan gangguan kepribadian antisosial memiliki kecenderungan untuk terus-menerus mengabaikan dan melanggar hak orang lain, melakukan kombinasi perilaku menipu, agresif, dan antisosial, tidak bertanggung jawab, mengabaikan keselamatan diri dan orang lain. Gangguan kepribadian ambang memiliki ciri pola perilaku yang ditandai dengan impulsif dan ketidakstabilan dalam hubungan interpersonal, citra diri, dan suasana hati. Memiliki perasaan kekosongan yang kronis, memiliki hubungan interpersonal yang sangat tidak stabil, ketakutan akan ditinggalkan, self-harm, suicidal thought. Selanjutnya, ada gangguan kepribadian klaster C. Jadi, apa sih gangguan kepribadian klaster C? Gangguan kepribadian klaster C adalah gambaran untuk seseorang yang memiliki rasa takut serta kecemasan berlebih, sehingga memunculkan respon seperti avoidant, yaitu perilaku menghindar, dependent, rasa tergantungan yang besar kepada orang lain, dan obsesif impulsif, yaitu rasa tidak percaya kepada orang lain. Nah, berikut ciri-ciri gangguan kepribadian klaster C. Yang pertama, ada gangguan kepribadian menghindar atau avoidant personality disorder. Nah, ciri-cirinya seperti apa sih? Yang pertama, menunjukkan penghambatan dan introversi sosial yang ekstrim, yaitu perilaku keengganan untuk melakukan interaksi dan suka menyendiri. Yang kedua, memiliki hubungan sosial yang terbatas. Yang ketiga, keengganan masuk ke dalam interaksi sosial dengan orang lain. Yang keempat, hipersensitivitas dan takut terhadap kritikan dan ketidaksetujuan dari orang lain. Yang kelima, yaitu ingin berhubungan dengan orang lain namun tidak mampu berhubungan dengan nyaman bersama orang lain dan menyebabkan rasa takut dan cemas. Yang kedua, ada gangguan kepribadian dependent atau dependent personality disorder. Ciri-cirinya seperti apa sih? Yang pertama, ada kebutuhan ekstrim untuk dijaga. Jadi, orang tersebut akan menuntut orang lain untuk menjaganya terus-menerus dan sangat posesif pada orang-orang terdekatnya. Nah, yang kedua, memunculkan perilaku menempel dan patuh kepada orang-orang terdekat. Yang ketiga, menunjukkan ketakutan akut pada kemungkinan berpisah dengan orang yang disayanginya. Yang keempat, ketidaknyamanan dan tidak berdaya saat sendirian. Yang kelima, memiliki banyak kesulitan untuk membuat keputusan sehari-hari. Yang ketiga, ada gangguan kepribadian obsesif kompulsif atau obsessive compulsive personality disorder. Ciri-cirinya yang pertama yaitu seseorang dengan perilaku perfeksionis atau seseorang yang memiliki standar tinggi dan ingin segala sesuatu yang dikerjakan berjalan dengan sempurna. Yang kedua, perhatian berlebih terhadap ketertiban dan kontrol. Nah, orang tersebut akan sangat terpacu pada keteraturan dan ketentuan pada suatu peraturan tersebut. Yang ketiga, sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Yang keempat, mengalami kesulitan dalam mendelegasikan tugas atau perilaku penyerahan tugas kepada orang lain. Yang kelima, mengabdikan diri untuk bekerja dan mengesampingkan aktivitas santai. Selanjutnya, ada faktor penyebab gangguan kepribadian. Faktor penyebab gangguan kepribadian terbagi menjadi dua. Yang pertama, genetik, dan yang kedua, lingkungan. Yang dimaksud faktor genetik adalah riwayat gangguan yang diturunkan dari orang tua serta keluarga terdekat dan menurunkan suatu temperamen, yaitu karakter, pikiran, dan perasaan. Pada faktor genetik, resiko kemungkinan seseorang mengalami gangguan kepribadian lebih meningkat. Yang kedua, ada faktor lingkungan yang meliputi pertama adalah interaksi dalam lingkungan sosial, kedua faktor sosial budaya,
ketiga, pengalaman hidup seseorang. Keempat, trauma masa kecil. Dan yang kelima, pengalaman kekerasan emosional. Perawatan dan hasil pada gangguan kepribadian bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu psikoterapi, bisa dilakukan bersama dengan psikolog klinis. Kemudian perawatan perilaku kognitif, dan yang terakhir adalah self-care yang bisa dilakukan oleh masing-masing individu. Berikut ini adalah referensi terkait materi gangguan kepribadian yang didapatkan oleh kelompok. Kami cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.